Satam itu kan sebagai apa cenderamata Belitung. Iya. Tapi barang kan susah didapat. Betul. Gitu ya. Kita kan tadi kalau kita bicara produk, kita balik lagi Ibu pasti paham lah. Produk harus punya supportnya bahan bakunya yang banyak. Cukup banyak. Ya, banyak. Nah kalau Satam dibilang ada bahan bakunya cukup sedikit, ya berarti kan sebenarnya nggak worth it untuk dijadikan cenderamata. Betul. Nggak bisa terus menerus continue. Oke. Ini tadi ada ksikinyang, ada black tourmaline, ada apa kok prasiolit, aquamarine, ada topaz. Jadi sebenarnya bisa jadi di Belitung ini mineralnya banyak, cuman belum teridentifikasi karena masyarakat kita bukan seperti masyarakat Kalimantan yang memang sudah aware dengan batu permata. Kita kan cuma kebetulan ikut-ikutan aja. Jadi belum ada penelitian secara mendalam ya, belum penggalian secara mendalam. Saya yakin mineralnya nggak jauh beda sama Kalimantan. Kalimantan punya Kelulut, kita punya Satam, mereka punya Kecubung, kita punya Kinyang. Bisa jadi mereka punya berlian, kita punya berlian. Mereka punya topas. Di sini ada topaz, cuman belum ketemu aja. Sama seperti tadi material si meteorit sendiri. Mungkin karena kita nggak tahu yang meteorit seperti apa. Padahal kalau dibilang itu si meteor jauh lebih mahal. Nah balik lagi tadi karena pas lebih prestisius, memang lebih prestisius. Tadi dibilang kan ada tingkatan, kalau di gemstone kan dilihat dari tingkatannya Mohs. Nah si Satam ini kan 1,5 sampai 3 skala Mohs. Si Kinyang ini kan sampai 7 skala Mohs. Dia sampai sama si Corundum, nama keluarganya Corundum Batu itu punya keluarga. Corundum itu safir, ruby, itu Corundum. Semua Corundum selain berwarna merah dikatakan safir, yang berwarna merah dikatakan ruby. Jadi kalau ketemu putih Corundum, white safir, biru blue safir, yellow safir, merah nggak ada red safir, adanya ruby. Nah itu di 8 skala Mohs. Di atas 9 sampai 12 ada si berlian. Kenapa ini tadi prestisius dari tingkat kekerasan tadi? Memang coba buka-buka di YouTube atau apa, ini prestisius. Nah di kita kenapa nggak prestisius? Tadi lagi karena main batu memang pertama karena latah, bukan karena memang dari. Terus mineralnya banyak karena secara umum pasir kita aja pasir kuasa, pasir paling banyak yang dikirim ke Mulia Keramik di Jakarta untuk dijadikan kaca. Benar ya, 93,5% kandungan kuarsanya. Saya tahu karena dan kuliah ngambil S1 di situ waktu itu. Jadi tahu dari Belitung ternyata pasir kuarsa tertinggi. Jadi seperti kalau saya lebih prepare gini Bang Menit. Jadi misalkan tadi si Satam sebagai cenderamata, bahan udah dilarang gitu. Nah, harusnya pemerintah katanya harus bisa menggiring opini atau menggiring kalau si cenderamata di Belitung ini bukan cuman si Satam. Kita punya yang namanya Kinyang sebenarnya jauh lebih prestisius. Fungsinya apa? Biar kawan-kawan bisa bahasanya bisa jualan sederhananya bisa jualan lebih banyak. Kenapa? Barangnya banyak. Jadi orang datang, ada Satam nggak Bang? Kalau bisa dirubah, Bang. Ada black tourmaline nggak Bang? Bang, ada Kinyang nggak Bang? Ada barang banyak. Ini kadang Bang ada Satam. Iya, Bang baru udah kemari Bang. Susah Bang, kiri Bang. Nah, rata-rata kayak gitu. Saya lebih prefer seperti itu. Jadi istilahnya, si kawan-kawan penjual Satam, penjual apa ini nggak istilahnya nggak mati, nggak putus asa, dilarang. Ya ada barang-barang yang ini yang punya barang mineral lain yang sebenarnya ternyata jauh lebih prestisius, lebih mahal. Cuman ya tadi aja karena di Belitung aja karena barang banyak jadi kurang laku. Yang ini ya Bu ya, kalau yang benar-benar bersih atau apa tetap laku laku mahal. Ini kan yang standar untuk sebagai souvenir gitu. Jadi aku lebih prefer tadi balik lagi bicara sampai ke tourmaline segala apa. Jadi sebenarnya arang musang kan banyak. Nah, seandainya itu kalau bisa digiring gitu kita nggak cuma Satam loh Pak. Kita punya ini, apalagi dibumbui black tourmaline sebagai ini Kinyang sebagai healing di luar negeri lebih mahal. Nah, itu harapan ya sebenarnya. Tapi itu sebaik lagi itu kan cuma harapan ya.